Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah metode pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Konstruktivis. Ya, disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Kholis MAG, disusun oleh Mawar Monika Deisha dan Ahla Azkia. Bab 1, pembahasan. Sebelum kita mengetahui atau membahas tentang teori kognitif dan konstruktivis, marilah kita mengetahui dulu apa arti teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Sedangkan menurut Slavin dalam Catari Natriani tahun 2004, belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Menurut Gagne dalam Catari Natriani tahun 2004, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait, sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Jadi belajar itu merupakan suatu pekerjaan yang akan menghasilkan perubahan perilaku pada diri siswa. Maka dapat dikatakan teori belajar yaitu upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita untuk memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Apa sih artinya inherent? Inherent itu artinya berhubungan erat. Selain pengertian teori belajar, dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual mental siswa. Jadi, teori adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan kata-kata. Teori adalah lawan dari praktek. Jadi, teori itu dapat diartikan juga sebagai materi yang akan digunakan saat praktek belajar tersebut. Jadi, teori itu kayak materi belajar, suatu teks yang akan dipelajari gitu. Lanjut, teori kognitivisme. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi, teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajarnya, jadi mementingkan KBM-nya daripada hasil belajarnya. Jadi, mementingkan bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran di kelas, bagaimana siswa menerima pelajaran, seperti itu. Jadi tidak terlalu mementingkan hasil. Bukan tidak terlalu mementingkan hasil, lebih ke proses belajarnya. Jadi ya hasil belakangan gitu. Yang penting proses belajar itu berjalan dengan baik gitu. Kalau prosesnya belajar berjalan dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi, teori ini tidak terlalu mementingkan teori ini tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon. Jadi tidak hanya guru menanyakan sesuatu, siswa menjawab, tapi lebih ke tingkah laku yang ditentukan persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Gitu. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, aspek-aspek
kejiwaan lainnya. Jadi belajar ini mencakup ingatan. Jadi belajar itu kan memang menggunakan ingatan, pengolahan informasi. Jadi siswa itu mendalami suatu informasi tersebut, emosi, ya ini keinginan untuk bisa belajar, keinginan ingin mengetahui sesuatu, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Berpikir secara kompleks itu apa sih? Berpikir secara kompleks adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian. Contohnya adalah berpikir secara kritis. Jadi siswa berpikir secara kritis adalah berpikir yang kompleks. Tuh. Di sini ada prinsip umum teori belajar kognitif. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Tadi sudah dijelaskan di atas. Disebut model perseptual. Model perseptual ialah kemampuan intelek untuk mencarikan makna yang diterima oleh panca indera. Jadi, otak itu mengolah data yang diterima oleh panca indera seperti yang diterima oleh mata, yang diterima oleh telinga, gitu. Seperti kita menyentuh sesuatu pun itu sama, namanya model perseptual. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi, tingkah laku siswa ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi belajar tersebut. Jadi tingkah laku tuh harus sesuai dengan tujuan belajarnya tuh apa gitu. Belajar merupakan perubahan persepsi. Ini yang keempat, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Yang kelima, memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah. Ini akan membuat kehilangan makna. Jadi kalau pembelajaran dijadikan komponen-komponen yang kecil dan mempelajari secara terpisah akan menjadikan pelajaran tersebut kehilangan makna gitu. Jadi kan kalau dipisah-pisah kayak gitu kan menjadi bingung tuh siswa tuh. Yang keenam, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Seperti yang di atas tadi. Yang ketujuh, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Tadi berpikir sangat kompleks sudah dijelaskan bahwa proses ini yang melibatkan banyak tahapan atau bagian, contohnya seperti belajar kritis gitu. Dalam praktek yang ke-8, dalam praktek pembelajaran teori ini tampak pada tahap-tahap perkembangan. Yang ke-9, dalam kegiatan pembelajaran keterlibatan siswa aktif yang amat dipentingkan. Jadi dalam teori ini benar-benar membuat siswa untuk aktif di kelas, tidak hanya pasif, tetapi harus aktif. Dalam memberikan pendapat, dalam praktek gitu, harus aktif gitu di kelas. Yang ke-10, materi pembelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Jadi dari sederhana dulu baru ke kompleks gitu. Jadi jangan langsung ke kompleks, jangan langsung yang ribet-ribet. Jadi yang mudah dulu baru ke yang sulit. Yang ke-11, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Jadi guru itu harus memperhatikan dalam menggunakan teori ini, guru juga harus memperhatikan individu siswa. Karena ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Jangan guru mengasih tugas aja tapi nggak diperhatiin. Jadi harus dijelaskan dahulu, harus diperhatikan siswanya. Jangan dilepas begitu aja siswanya dalam kelas ya. Walaupun siswa aktif, tapi guru juga harus memperhatikan siswa, harus mengayomi, harus memperhatikan gitu.
Lanjut, beberapa pandangan teori kognitif. Ada menurut Piaget dan Branner. Yang pertama menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya. Jadi berbeda antara pemikiran anak SD, anak SMP, dan anak SMA, apalagi dengan mahasiswa universitas. Sungguhlah sangat beda gitu. Jadi pemikiran anak SMA itu pasti lebih kompleks daripada anak SD, berpikirnya lebih kritis daripada anak SD gitu. Lebih bisa mengelola informasi. Piaget menjabarkan implikasi teori kognitif pada pendidikan, yaitu memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau mental anak. Jadi memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak. Jadi guru memang lebih harus memperhatikan cara berpikir siswa ini nih kayak gimana nih. Jadi kita harus menggunakan metode ini atau menggunakan model pembelajaran ini gitu. Jadi disesuaikan oleh cara berpikir siswa. Yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan berketerlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Jadi memang harus mengutamakan siswa aktif gitu daripada siswa pasif yang hanya mendengarkan guru berceramah gitu. Memaklumi adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan, guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas kelas yang terdiri dari individu-individu dalam kelompok kecil daripada aktivitas bentuk klasikal. Jadi kayak misalnya siswa ini lebih pandai, lebih pintar, siswa ini kurang dalam belajar. Jadi kita bikin kelompok agar bisa saling bertukar pikiran gitu. Yang keempat, mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Menurut Piaget, pertukaran gagasan ini dapat dihindari untuk perkembangan penularan. Gitu. Yang kedua, teori belajar menurut Branner. Dalam memandang proses belajar, Branner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dalam teorinya, yang disebut free discovery learning, ia mengatakan bahwa potensi belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori atau aturan dan pemahaman melalui contoh-contoh yang juga ia jumpai dalam kehidupannya. Jadi guru ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelola pikirannya, untuk memahami melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan di rumah, ataupun di sekolah, ataupun kegiatan di mana-mana gitu. Selain itu, model pemahaman dari konsep Branner menjelaskan bahwa pembentukan konsep dan pemahaman konsep merupakan dua kegiatan mengkategorikan yang berbeda yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Gitu. Menurutnya, pembelajaran yang selama ini diberikan di sekolah banyak menekankan pada perkembangan kemampuan analisis dan kurang mengembangkan kemampuan berpikir intuitif. Berpikir intuitif itu apa sih? Berpikir intuitif adalah proses kognitif yang memunculkan ide sebagai suatu strategi dalam membuat keputusan yang diperkirakan benar, sehingga menghasilkan jawaban spontan dalam memecahkan masalah. Jadi gitu ya, berpikir intuitif. Itu tadi pengertian berpikir intuitif. Beberapa prinsip teori Branner adalah perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsangan dari guru. Jadi siswa itu ketika guru merangsang siswa dalam pembelajaran, siswa itu memberikan feedback atau timbal balik kepada guru. Yang kedua, peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau orang lain. Yang keempat,
Interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Jadi, interaksi guru terhadap siswa itu harus sistematis, harus terstruktur, harus benar. Karena ini sangat mempengaruhi perkembangan kognitifnya gitu. Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Bahasa ini adalah suatu alat untuk interaksi. Jadi, bahasa ini harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh siswa dan guru. Itu biar pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan memilih tindakan yang tepat. Simultan itu apa sih? Simultan itu adalah sesuatu yang terjadi berbarengan pada waktu yang sama. Dan model pemahaman dan penemuan konsep. Selanjutnya, cara baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan. Brenner juga mengatakan bahwa seorang siswa SD yang mampu mengucapkan kata anarosa, tetapi anak tersebut tidak mengetahui suku kata ro dan suku kata sa. Terdapat juga pada siswa SMA dapat mengucapkan hukum nasab dengan sempurna, tapi tidak dapat menentukan suatu kata itu nasab apa tidak. Cara belajar yang dilakukan siswa SD ini adalah termasuk belajar hafalan namanya. Dia tidak mengetahui itu rofa apa nasab, jadi dia hanya menghafal anarosa gitu. Tetapi siswa tersebut tidak mengerti tanda-tanda tersebut dan tidak menggunakan muyasaroh. Setelah mengkaji beberapa tahap yang dilakukan oleh teori kognitif, maka ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori ini adalah menjadikan siswa lebih kreatif, aktif, dan mandiri. Kekurangannya adalah teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktekkan, khususnya kepada tingkat lanjut, jadi lebih kepada tingkat dasar. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mawar Monica Desya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ahla, yaitu mengenai teori kognitif. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktif. Dari segi arti atau segi bahasa, konstruktif itu berasal dari kata konstruksi yang artinya membangun. Maka jika dikatakan belajar menurut teori konstruktif, yaitu dengan cara membangun sedikit demi sedikit pengetahuan kepada seorang siswa, kemudian hasilnya itu akan dikembangkan. Dan dalam proses di kelas pun, siswa itu perlu dibiasakan untuk memecahkan suatu masalah contohnya. Kemudian menemukan sesuatu yang berguna bagi diri dia sendiri. Juga bergelut atau berkecimpung atau bisa dikatakan berhadapan dengan ide-ide yang baru. Jadi guru itu tidak hanya memberikan 100% ilmunya kepada muridnya, tapi siswa itu harus mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan yang sudah guru transfer untuk dirinya sendiri. Jadi dengan dasar itu, maka pembelajaran menurut teori konstruktif ini bukan hanya menjadi pengetahuan saja, bukan hanya menjadi tempat untuk mentransfer ilmu dari guru ke murid, tapi murid pun mempunyai keleluasaan untuk konstruksi atau membangun pengetahuan yang sudah diberikan oleh gurunya. Adapun karakteristik atau ciri-ciri daripada pembelajaran secara konstruktif menurut Tobroni dan Mustafa, yang pertama, memberikan peluang kepada pembelajar untuk membina pengetahuan baru melalui keterlibatan di dalam dunia yang sebenarnya. Kemudian mendorong ide-ide pembelajar sebagai panduan merancang pengetahuan. Selain itu, mendorong pembelajar secara kooperatif. Jadi bisa ada kerjasama di antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya, seperti itu. Kemudian mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh secara pembelajaran tersebut.
Kemudian mendorong pembelajar mau bertanya dan berdialog dengan guru. Tidak hanya serta-merta guru yang menyampaikan materi kepada murid, tapi murid pun harus atau dididik atau ditekankan untuk bisa berdialog kepada guru agar bisa berdiskusi seperti itu. Kemudian menganggap pembelajaran itu suatu proses yang sangat penting ya dengan hasil pembelajaran. Jadi tidak menitik beratkan kepada hasil pembelajaran, tapi proses pun perlu diperhatikan. Kemudian Baharudin dan Wahyuni mengatakan pula bahwa pendekatan pembelajaran kognitif ini memiliki beberapa strategi. Jadi ada beberapa strategi belajar secara konstruktif, yaitu pertama ada top down processing, yaitu di mana siswa belajar dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya siswa ini diminta untuk membuat kalimat-kalimat, kemudian siswa belajar membaca atau sebagainya. Kemudian ada strategi lain, yaitu cooperative learning, di mana strategi ini digunakan untuk proses belajar, di mana siswa itu akan mudah menemukan cara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika siswa mendiskusikannya dengan siswa lain. Jadi dengan cara konstruktif ya, dengan cara konstruktif atau kerjasama, sehingga masalah-masalah yang sulit itu bisa didiskusikan oleh siswa lainnya. Kemudian strategi yang terakhir itu ada generative learning, di mana strategi ini menekankan kepada adanya integritas yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh. Jadi dengan generative learning ini siswa diharapkan menjadi lebih melakukan adaptasi ketika ada stimulus atau ada pembelajaran baru seperti itu. Jika tadi berbicara dengan strategi pembelajaran konstruktif, maka di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktif sehingga melahirkan berbagai macam model pembelajaran. Adapun metode pembelajarannya itu antara lain pertama discovery learning, di mana siswa itu didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Dia bisa mengenal diri dia sendiri. Kemudian ada reception learning, di mana siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting. Maksudnya siswa juga membutuhkan motivasi eksternal untuk mempelajari apa yang diajarkan di sekolah. Jadi mengetahui motivasi eksternal, yaitu dari luar. Kemudian ada assisted learning, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi melalui interaktif dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi adanya sosial ya, ilmu sosial, jadi percakapan seorang siswa dengan siswa lainnya. Kemudian ada active learning, di mana belajar bukan hanya tentang konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa, melainkan belajar itu butuh melibatkan mental atau tindakan. Jadi bukan hanya yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bukan hanya memberikan informasi atau memberikan ilmu saja, tapi memang harus melibatkan mental, kemudian melibatkan tindakan pula dari siswa dalam proses belajar. Kemudian ada quantum learning, di mana mengasumsikan bahwa kemampuan siswa itu menggunakan kemampuan nalar dan emosinya. Jadi teori ini dapat memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi siswa menjadi satu kesatuan yang integral. Jadi menyatukan kemampuan siswa bukan hanya kemampuan pengetahuan saja, tapi dari segi fisik, psikis, ataupun learning, ataupun emosi maksudnya. Kemudian ada contextual teaching atau learning atau CTL, yang dimana konsep belajar ini membantu guru mengaitkan antar materi satu yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata. Jadi mengaitkan satu pembelajaran dengan contohnya seperti ini, guru menjelaskan suatu masalah atau suatu ilmu kepada siswa, dan siswanya pun ditunjukkan bahwasanya ini di dunia nyata itu ada seperti hal seperti yang sudah dijelaskan oleh gurunya di kelas seperti itu. Dan contextual teaching and learning ini mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya seperti itu. Jadi antara ilmu dengan pengamalannya itu relevan seperti itu. Kemudian dari adanya strategi, kemudian adanya prinsip-prinsip pembelajaran, di sini ada tujuan dari hasil belajar menurut teori konstruktif, yaitu dari segi proses. Itu
proses yang mendasarkan diri pada nilai sebagai dasar untuk mempersepsikan apa yang terjadi apabila siswa diasumsikan belajar. Jadi menekankan bahwasannya prosesnya itu betul-betul karena dibangun sedikit demi sedikit dengan metode per metode seperti itu. Dengan model yang memang sesuai dengan karakteristik siswanya. Kemudian tujuan dari transfer belajar, mentransfer ilmunya, bahwasannya tujuannya itu bahwa siswa dapat menggunakan atau membandingkan pembelajaran atau pengetahuan yang sudah dipelajari, juga bisa dapat mengingat gitu. Kemudian tanda pemahaman siswa yang mendalam itu adalah kemampuan mentransfer apa yang dipelajari ke dalam situasi baru. Maksudnya seperti yang tadi dijelaskan di contextual teaching and learning. Jadi ketika dijelaskan, siswa itu bisa atau mampu mengamalkan ilmu yang sudah ditransfer oleh gurunya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu bagaimana belajar, bagaimana alternatif pencapaiannya itu adalah memperdayakan keterampilan berpikir siswa. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta guru yang lebih aktif di kelas, tapi siswa pun. Kemudian ada dampak dari teori konstruktif dalam pembelajaran. Antara lain pada tujuan pendidikan, di mana menghasilkan individu atau siswa atau peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian pada segi kurikulum, memang pada dasarnya konstruktif itu tidak memerlukan kurikulum yang distandarisasikan gitu kan. Namun dalam hal ini memerlukan kurikulum yang telah disesuaikan dengan pengetahuan siswa di awal pembelajaran. Kemudian pada segi pengajaran. Jadi pada segi pengajaran ini para pendidik atau guru itu berfokus bagaimana cara menyusun hubungan antara fakta-fakta serta memperkuat pengetahuan yang baru kepada siswa. Dan harus menyusun strategi pembelajarannya dengan memperhatikan respon atau tanggapan siswa. Sehingga siswa itu bisa terdorong untuk menganalisis, menafsirkan, juga mengamalkan informasi yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian pada segi pembelajar atau siswa diharapkan untuk selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai untuk diri dia sendiri. Jadi dia bisa mengetahui cara belajar apa yang tepat untuk dirinya, sehingga dia nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian pada segi penilaian, tidak memerlukan adanya tes yang baku sesuai dengan tingkat kelas, namun justru memerlukan penilaian proses pembelajaran yang otentik, sehingga siswa itu berperan lebih besar dalam menilai dan dengan hasil belajarnya sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu penerapan teori-teori belajar dalam pembelajaran bahasa Arab yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori kognitif dan teori konstruktif. Pertama, penerapan teori kognitif terhadap pembelajaran bahasa Arab itu seperti mengusahakan agar pengetahuan tentang bahasa Arab itu utuh, tidak terpisah. Contohnya, ketika pembelajaran mubtada dan khobar harus dikaitkan dengan i'rab, yaitu rofa, karena memang pada dasarnya mubtada dan khobar itu mengandung i'rab rofa, seperti itu. Agar lebih bermakna, pengetahuan yang baru diajarkan dihubungkan dengan situasi nyatanya, seperti itu. Seperti halnya guru itu dapat menghubungkan ilmu nahwu dengan Al-Quran. Kemudian memperkenalkan mufrodat atau kosakata bahasa Arab di lingkungan sekitar. Contohnya di kelas seperti maktabun, kursiun, saburotun, seperti itu. Jadi bisa direlevansikan dengan keadaan sekitar. Kemudian yang kedua, pengajaran teori bahasa Arab menurut teori konstruktif, yaitu memandang bahwa siswa itu sebagai individu yang selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya sendiri. Jadi karena memang aktif, jadi dia bisa menentukan, oh cara belajar yang sesuai dengan saya itu seperti ini, menggunakan teori ini, menggunakan teori itu, seperti itu. Dan sedangkan gurunya itu hanya berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan juga teman yang membuat suasana itu kondusif untuk terjadinya konstruktif atau pembangunan pengetahuan pada muridnya. Jadi guru hanya sebagai mediator, fasilitator, juga teman untuk berdiskusi
ketika dia membangun pengetahuan yang sudah dia dapat, yang sudah murid dapat. Kemudian adapun unsur-unsur konstruktif dalam pembelajaran bahasa Arab itu, yang pertama, tujuan pengajaran bahasa Arab menghendaki siswa memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua, metode yang dipakai harus sesuai dan harus bisa diterima oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu, materi yang disajikan itu harus sesuai, harus relevan, harus sesuai dengan 4 kemahiran bahasa Arab yang diantara tentang istimah, kiroah, juga khitobah, juga kalam. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai teori kognitif dan teori konstruktif yang sudah disampaikan oleh saya dan Ahla. Barangkali teman-teman memiliki satu atau dua atau banyak pertanyaan, boleh ditanyakan. Insya Allah nanti akan dijawab. Kami tutup. Jika memang dari penjelasan kami ada yang salah, kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.